definisi obligasi ya. Jadi definisinya itu adalah bukti utang atau janji dari penerbit kepada investor untuk melakukan pembayaran bunga secara berkala dan melunasi pokok pinjaman. Intinya obligasi itu merupakan, jadi kalau misalkan perusahaan menerbitkan obligasi, berarti perusahaan menerbitkan surat utang. Nah, dia akan menerbitkan surat utang kepada investor, terus perusahaan akan dapat uang gitu ya, fresh money. Nah, surat utang yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan akan menjadi pegangan investor untuk sebagai bukti bahwa akan dilakukan secara pembayaran bunga secara berkala dan pelunasan pokok sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, dalam fiturnya obligasi mempunyai identitas penerbit gitu ya. Identitas penerbit. Terus kemudian kedua ada tanggal jatuh tempo obligasi. Ketiga ada nilai par. Keempat, kupon dan frekuensi pembayaran. Kelima, mata uang yang digunakan. Nah, kita akan membahas identitas penerbit obligasi itu seperti apa sih. Nah, identitas obligasi itu ada 3. Pertama ada korporasi. Korporasi itu jadi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat utang. Gitu ya. Termasuk BUMN juga bisa disebutkan atau diklasifikasikan sebagai obligasi korporasi. Nah, kedua ada obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintah ini biasanya surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kemudian, ya contohnya itu obligasi, bukan ya, ini obligasi PLN Trust Finance ini bukan, itu korporasi. Yang benar itu jadi obligasi misalkan FR 0064 gitu ya. Nah, itu berarti FR itu fixed rate. Nah, itu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi semua kodenya ada FR, ada PBS gitu ya kalau yang syariah, macam-macam. Ada juga yang diterbitkan di luar negeri, mata uang misalkan rupiah atau ada juga dolar. Nah, obligasi ketiga itu ada namanya obligasi pemerintah daerah atau municipal bond bahasa Inggrisnya. Sejauh ini belum ada municipal bond di Indonesia, tapi peraturannya atau POJK-nya, peraturan OJK-nya itu sudah ada. Tinggal nunggu Pemda mana yang mau mengeluarkan surat utang tersebut. Oke, kita next. Nah, nilai par. Nilai par ini intinya nilai face value atau nilai pokok utang ya. Jadi misalkan saya mau ngutang sama teman saya 10 juta. Nah, nilai parnya itu di harga 100 atau 1000 biasanya. Nah, 10 juta itu dilambangkan dengan nilai 100. Kita bicara par di sini 100 saja ya, yang lebih umum. Oke, 100 10 juta ya. Jadi teman-teman ingat itu dulu. 100 10 juta. Kemudian harga obligasi itu akan naik turun seiring adanya kondisi pasar, kondisi ekonomi global, dan lain-lain. Nah, misalkan harga obligasi saya yang tadinya 100, itu turun menjadi 98. Nah, artinya apa sih? Nah, artinya harga obligasi saya saat itu, kalau dijual oleh investor ke investor lain, itu akan menjadi nilainya 9.800.000. Gitu ya. Dari mana? Dari 98 dikali dengan 10 juta. 98% dikali 10 juta. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini dalam hal ini misalkan 980, kalau nilainya 1000. Gitu ya. Karena nilainya 100, jadi 98 juta. 9.800.000, sorry. Oke, kemudian nah, obligasi juga ada saat, nah, yang tadi kalau kita bicara 98 itu namanya dijual di diskon. Gitu ya. Diskon itu berarti intinya harga obligasinya di bawah 100, intinya itu. Kemudian kalau harga obligasinya bisa nggak sih Kak? Harga obligasi itu di atas 100? Nah, jawabannya bisa. Nah, berarti pada saat itu mungkin kondisi ekonomi lagi bagus, sehingga harga obligasi semua naik. Nah, misalkan jadi 102. Artinya, kalau obligasi saya tadi 10 juta di harga 100, bisa dijual investor di harga 10.200.000. Untung dong, ada 200.000 capital gain. Nah, sedangkan kalau par itu di harga 100. Oke,
Ini ya, jadi yang teman-teman perlu ingat, ada diskon, ada premium, dan ada par. Nah, ini nanti akan banyak di soal WMI dibahas. Jadi teman-teman ingat ya, intinya itu. Diskon, premium, dan par. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini ada kupon dan frekuensi. Jadi kupon itu ada ada dua jenisnya, ada yang fixed rate, ada yang floating rate. Ya, jadi fixed rate itu misalnya 9% terus ditetapkan di awal. Kalau mengambang itu biasanya floating rate ini ya ini BI rate plus ini. Jadi kalau saya dibaca dulu, mengambang itu apa sih floating rate? Tingkat kupon obligasi secara berkala akan mengalami penyesuaian mengikuti perubahan yang terjadi pada acuan kupon. Misalnya, obligasi memiliki tingkat suku bunga mengambang BI rate plus 3%. Nah, jika BI rate 6,5, maka kuponnya adalah 6,5 tambah 3, yaitu 9,5. Nah, kelebihan dan kekurangannya ada ya kalau floating rate. Jadi kalau BI rate-nya turun, ya kuponnya juga turun. Misalkan 6,5 jadi 6. Jadi 6 tambah 3 yang harus menerima awalnya 9,5 jadi 9%. Begitupun sebaliknya ya, keuntungannya kalau BI rate-nya naik. Jadi kalau floating rate ini tergantung teman-teman punya makro ekonomi view-nya seperti apa. Kalau suku bunganya ke depan menurut teman-teman turun, analisanya ya floating rate kayaknya bagi investor merugikan, tapi bagi emiten menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena bisa hemat interest expense, ya, hemat cost of fund-nya. Nah, ada obligasi ketiga namanya zero coupon. Zero coupon ini dia tidak punya kupon teman-teman. Jadi kuponnya itu atau bunganya itu benar-benar nol. Nah, berarti apa sih yang diharapin dari obligasi yang kuponnya nol? Nah, yang diharapkan adalah ya harganya itu naik seiring mendekati jatuh tempo. Misal, kalau zero coupon tuh gini, contoh saya mau punya utang 10 juta, saya mau minjem sama teman-teman 10 juta, satu orang. Berarti saya akan balikin nanti 10 juta di tahun ketiga misalkan. Nah, tapi teman-teman ngasih ke saya, kalau zero coupon itu karena nggak ada bunga, sekali lagi, teman-teman kasih uang ke saya hanya, misalkan dalam ini 75 ya, 75 berarti teman-teman ngasih saya uang 7.500.000 gitu ya. Teman-teman kasih uang 750.000, kemudian saya akan balikin nanti 10 juta gitu ya. Nah, ini 75. Nah, nanti saya akan lunasin di harga 100. Di harga parnya. Gitu ya. Nah, ingat obligasi itu juga punya covenant gitu ya. Covenant itu adalah larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh penerbit obligasi. Jadi covenant itu misalkan kalau yang umum ya di pasar itu emiten A punya covenant mengeluarkan surat utang, punya covenant current ratio-nya tidak boleh kurang dari 2 kali. Artinya emiten itu wajib menjaga current ratio-nya untuk tidak lebih atau tidak kurang dari 2 kali, tidak kurang ya. Sampai obligasi itu jatuh tempo. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi harga obligasi? Pertama, ada namanya inflasi. Kedua, tingkat suku bunga. Inflasi tingkat suku bunga ini, kalau inflasinya tinggi, ada kemungkinan harga obligasi turun. Dan yield-nya naik gitu ya. Tingkat suku bunga juga. Jadi tingkat suku bunga ini korelasinya gitu ya. Kalau tingkat suku bunga naik, maka harganya, harga obligasi akan turun. Gitu ya. Harga obligasinya akan turun. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau teman-teman punya pandangan tingkat suku bunganya naik, kalau teman-teman punya pandangan tingkat suku bunganya naik, maka
Sebaliknya, harga obligasi akan, kalau tingkat suku bunga akan turun, maka nanti harga obligasinya akan naik gitu. Itu korelasinya ya. Gitu, korelasinya. Jadi kalau tingkat suku bunganya turun, maka nanti harga obligasinya akan naik. Harganya akan naik. Oke, mungkin saya nggak terlalu lama-lama di sini ya. Kita langsung aja ke yang lain. Nanti kalau ada yang nggak ngerti silakan ditanyakan pada kuliah di hari Sabtu. Kemudian nanti pada peringkat utang rating. Nah, rating ini nanti akan kita bahas. Intinya semakin bagus ratingnya, obligasi itu akan menawarkan tingkat keuntungan semakin kecil. Karena sesuai dengan prinsip high risk, high return, berarti kalau ratingnya bagus, berarti low risk dong. Nah, returnnya juga low. Gitu. Low risk, low return. Nah, jatuh tempo, tenor ngaruh juga. Semakin panjang jatuh tempo, maka tingkat keuntungannya, tingkat imbal hasil yang ditawarkan akan semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin panjang tenor, maka akan semakin banyak ketidakpastian kan di tahun-tahun berikutnya. Gitu. Kemudian ada supply obligasi. Nah, ini semakin banyak supply gitu ya di pasar, maka nanti itu harga obligasinya akan tertekan. Begitupun sebaliknya, supply terbatas, demand-nya banyak, nanti harga obligasi akan naik. Gitu ya teman-teman, perlu diingat. Nah, lembaga pemeringkat itu, tadi ya ini kita bahas tadi yang peringkat utang ya. Nah, itu ada lembaga pemeringkatnya. Nah, di sini tuh di Indonesia tuh sebenarnya yang common itu ada Pevindo sama Fitch. Gitu ya. Tapi kalau berdasarkan rating global, itu ada Moody's, S&P, dan Fitch. Nah, pada umumnya kayak Pevindo juga sama ya. Jadi, triple A itu yang paling bagus, terus ada double A+, ada double A polos, ada double A min, single A+, gitu ya. Nah, biasanya kita tuh tergantung kebijakan investasi teman-teman seperti apa di perusahaan masing-masing. Ada yang harus triple A mungkin, jadi meskipun returnnya kecil, yang penting risikonya terukur. Ada juga yang mungkin batasannya yang penting investment grade. Nah, investment grade itu sampai triple B minus, gitu ya. Lewat dari triple B minus berarti non investment grade. Nah, biasanya kuponnya akan semakin tinggi, tapi risikonya juga akan semakin tinggi. Jadi balik lagi ke profil and risk ya, teman-teman. Oke, terus next. Nah, korelasi nilai obligasi. Jadi di sini korelasinya gini. Kita coba ya, nilai gini teman-teman. Sebuah obligasi memiliki nilai par 1.000. Kupon 6% dibayarkan 6 bulan. Jangka waktunya 3 tahun. Hitunglah nilai obligasi ketika YTM-nya 3%, 6%, dan 12%. Jadi YTM ini adalah yield to maturity. Yield itu berarti imbal hasil lah. Berarti imbal hasil sampai jatuh tempo berapa persen. Gitu ya. Nah, kita coba ini sudah ada hitungannya, tapi kita coba bahas. Pertama, perlu diingat bahwa yang dibayarkan itu kuponnya adalah 6% ya. 6% per tahun. Berarti kalau dibayar setiap 6 bulan, berarti dibagi 2 dong. Gitu ya. Karena ini kunci ya. Dibayar setiap 6 bulan. Karena obligasi itu ada yang dibayar setahun sekali, ada yang dibayar per 6 bulan, berarti setahun 2 kali, ada yang dibayar per 3 bulan, setahun 4 kali. Biasanya yang setahun 2 kali itu obligasi pemerintah, yang bayar per 3 bulan itu obligasi korporasi. Oke. Nah, di sini dihitung. Pertama, ketika YTM-nya 3%. Nah, 3% ini jadi gini rumusnya. 30 ini merupakan kupon ya. Kupon dari mana? Dari 3% dikali 1.000. Gitu ya. Nih.
dari 3% dikali 1000. 30. 1,5% dari mana? Nah, 1,5% dari 3% dibagi 2. Karena tadi 6 bulan ya. 6 bulan dalam 1 tahun. Nah, jadi setengah. Didapatlah hasil 1085 intinya. Jadi rumusnya ini 1,5% pangkat T. Pangkat 1 ya. Nah, kenapa nih 6? 6 ini dari 3% dikali 2. 3 tahun dikali 2, 3%. Jadi gini teman-teman. Gini, sebentar nih saya juga masih belajar pakai aplikasi. Ini ya, supaya teman-teman lebih mudah dalam menerima materi. 6 ini merupakan frekuensi berapa banyak kupon yang dibayar sampai jatuh tempo. Nah, karena ini 3 tahun, tapi bayar kan setahun 2 kali. Jadi 3 dikali 2, 6. Gitu ya, nangkep ya. Nah, terus ya udah deh. Jadi ditahu kalau YTM 3%, maka nilai obligasinya 1085. Di atas 1000 gitu ya. Berarti premium. Tadi ingat ya materi kita sebelumnya. Nah, kedua YTM-nya 6%. Ya karena kuponnya 6%, jadi kalau kupon sama dengan yield, kupon sama dengan YTM, itu udah pasti di par dia. Gitu. Parnya berapa? Tadi parnya 1000. Nah, ini tadi ini kalau YTM lebih kecil dibandingkan dengan kupon ya. Ini namanya diskon. Berarti diskon. Diskon. Nah, kita lihat kalau YTM premium. Oh, diskon. Ini premium. Jadi kalau ini saya hapus dulu ya supaya teman-teman nangkep nih teorinya karena ini penting banget. Jadi kalau ini kan YTM-nya lebih kecil atau kuponnya lebih besar ya, sama aja kan? Ini gimana sih? Kupon lebih besar dibandingkan YTM. Udah pasti ini premium. Apa yang premium? Harga obligasinya ya. Nah, ketika YTM ketika kupon lebih kecil dibandingkan YTM, itu udah pasti harga obligasinya diskon. Ini bukti diskonnya ya, karena kurang dari 1000. Nah, jadi teman-teman perlu ingat, di sini masih bisa coret-coret. Bisa sambil coret-coret sebentar. Jadi intinya gini teman-teman. Kalau kupon lebih besar dibandingkan YTM, itu berarti premium. Harga obligasi premium, berarti di atas 100 atau di atas 1000, tergantung soalnya. Kalau kupon sama dengan YTM, berarti nilainya di par. Nah, kalau kupon lebih kecil dibandingkan YTM, namanya diskon. D aja ya, diskon gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ilustrasinya nih di gambar ini. Kalau YTM kecil, harga obligasi tinggi. Kalau ini par. Kalau YTM-nya besar, 12%, harga obligasinya diskon. Jadi, perlu diingat bahwa ini korelasinya terbalik ya, berarti antara harga obligasi dan yield. Oke? Ini sih intinya. Teman-teman harus hafal ini. Ya. Ada cara gampangnya. Cara gampangnya gini teman-teman. Ini pelajaran saya juga dulu waktu kuliah.
Saya nyari cara gampang. Jadi tapi kupon harus di kiri ya. Kalau kupon lebih besar dibandingkan YTM, kan udah nggak mungkin par. Cuma kadang kita bingung antara diskon atau premium. Nah, ini aja teman-teman. Dilurusin aja nih, tambahin garis sendiri. Set. Nah, ini kan huruf P, berarti premium. Nah, begitupun sebaliknya ya. Kalau kupon lebih kecil dibandingkan YTM, tambahin garis lagi, set. Ada huruf D, berarti diskon. Oke? Semoga membantu teman-teman. Please ini dipahamin teorinya karena ini benar-benar jadi dasar kita dalam mengerjakan soal UMI khusus analisa pendapatan tetap. Gitu ya. Karena materi ini sebenarnya analisa pendapatan tetap ini ada sendiri mata kuliahnya satu. Cuman harus diringkas dalam 2 pertemuan saja. Jadi bayangkan betapa kita harus sebenarnya agak cepat gitu belajarnya. Oke teman-teman, kita next ya ke slide berikutnya. Nah, ini zero coupon bond tadi ya. Jadi zero coupon bond itu murni hanya mengharapkan capital gain. Gitu ya. Ini cek nih. Capital gain. Jadi tidak memiliki kupon. Terus apa keuntungan bagi investor ya? Dia akan mendapatkan capital gain pada saat jatuh tempo. Karena ketika dia ngasih uang ke orang yang mau minjem itu nggak 100. Ngasihnya 85 misalkan atau 75. Tergantung kesepakatan. Perlu diingat, zero coupon bond itu nilainya akan naik menjelang jatuh tempo. Jadi gini teman-teman. Tadi ya, kita ke slide sebelumnya. Nah, jadi gini. Kalau mau gambar gampang gini. Ini anggap ada kurva. Ya. Bentar. Ini hapus dulu deh. Dihapus dulu. Nah, anggap ada kurva. Saya bingung nulis di mana sini ya. Ada kurva begini ya. Nah, ini par nih. Ya, miring lagi. Anggap ya, ini par. Ini lurus nih anggap. Nilainya 100. Nah, premium itu di sini. Ini kan premium. Jadi makin ke atas tuh harganya makin naik. Nah, kalau premium itu seiring berjalannya waktu, dia akan turun ke arah 100. Gitu ya. Ini premium. Anggap ini di sini 105 nilainya. 105. Nah, ini anggap 80. Apa? Ini anggap 80. Nah, kalau obligasi premium seiring berjalannya waktu akan turun ke par. Tapi kalau obligasi diskon seiring berjalannya waktu dia akan naik gitu ke par. Nah, zero coupon bond itu umumnya diskon, nggak mungkin nggak diskon. Gitu ya. Jadi prinsipnya obligasi itu akan kembali ke nilai parnya sampai jatuh tempo. Ya, jadi kalau di sini ini premium, ini diskon di bawah. Oke. Terus, nah ini perlu ditekankan bahwa yield measures, sebentar. Sebentar. Oke, sebentar. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian ini ya, kita definisi yield tadi ya. Jadi yield itu tidak sama dengan kupon, ya. Karena yield itu akan bergerak mengikuti harga pasar, gitu. Karena rumus yield itu ada market price-nya di sini, gitu ya. Nah, mungkin baca dulu definisi yield-nya. Pendapatan atau return yang akan diperoleh dari investasi, mempertimbangkan aspek harga, tingkat bunga kupon, serta waktu hingga jatuh tempo. Nah, kadang ada gini, penawaran di pasar. Sekarang kan obligasi 10 tahun itu rate-nya di 6,8%. Gitu ya. Jadi logikanya 6,8% 10 tahun nih. Terus ada penawaran, ini ada obligasi nih, yield-nya 8%. Menarik dong karena tinggi.
Terus ditanya, jatuh temponya kapan? Gitu kan. Kalau tadi 6,8% 10 tahun, kalau yang 8% jatuh temponya anggap 25 tahun lagi. Gitu kan. Nah, itu hati-hati. Karena meskipun tinggi, ternyata jatuh temponya masih panjang. Berarti ketidakpastiannya makin tinggi. Gitu. Nah, teman-teman punya view-nya nggak? Kalau view-nya suku bunga ke depan turun, mungkin obligasi yang maturity-nya panjang, jatuh temponya panjang, masih bisa dipertimbangkan. Tapi sebaliknya, kalau yang jatuh temponya, kalau suku bunganya mau naik, teman-teman beli obligasi jangka panjang, itu nanti obligasinya bisa-bisa harganya turun. Turunnya lumayan tajam. Nanti kita akan bahas di soal kali ya kalau ada. Nah, intinya rumus current yield itu kupon per price ya. Gitu. Jadi yang kuponnya sih tetap, yang berubah itu ini nih. Market price ini naik turun. Nah, dia ini naik turun nih. Naik turun. Oke. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini tadi ya yang udah saya bahas ya. Relationship between par, kupon, current yield, dan YTM. Kalau harganya di atas, kalau diskon berarti kan ini nih, kupon akan lebih kecil dibandingkan current yield, akan lebih kecil dibandingkan YTM. Tadi ya di soal sebelumnya udah kita bahas. Atau cara gampangnya, ya ini tinggal dilihat aja. Kalau dia diskon ditambahin garis gini. Set. Nah, kalau premium dia tinggal tambahin garis. Oh, artinya kalau premium itu YTM akan lebih tinggi dibandingkan kupon. Nah, ada yield curve ya. Jadi yield curve itu gini teman-teman. Ada yield curve gini. Jadi kalau saya boleh gambar yield curve. Aduh ini agak lari-lari dia. Nah, ini misalkan gini ya. Ini ada yield curve. Kan kalau yang normal, contoh gini teman-teman punya penawaran obligasi 1 tahun misalkan 5%. Di mana di sini deh misalkan ya, ini misalkan aja. Obligasi 1 tahun 1 tahun itu misalkan 5%. Kalau 10 tahun misalkan 7%. Artinya apa? Ini kurva normal ya. Normal itu jadi semakin panjang tahunnya, maka akan semakin tinggi. Gitu. Gini kan. Set. Gitu ya. Ini anggap tadi ini 7%. Gitu ya. Ini 1 tahun, ini 10 tahun. Gitu ya. Jadi semakin, ini anggap 5%. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, ini normal nih. Gitu. Ini kurvanya agak jelek, tapi yang penting pemahamannya nangkep ya. Jadi semakin panjang, dia semakin tinggi kuponnya, dan itu normal. That's why di sini jangka pendek, rate jangka pendek lebih kecil dibandingkan jangka panjang. Ini ya, gitu ya, make sense ya. Nah, kalau yang datar mah ya nggak usah dibahas, dia datar-datar aja gitu. Gini. Karena kuponnya berapapun, misalkan 7% ya, kuponnya tetap 7%, mau itu rate-nya mau itu jangka waktunya berapa, setahun, 10 tahun, itu sama. Nah, ini datar. Nah, yield curve terbalik itu misalkan gini, kebalik dia. Jadi yang panjang, misalkan kebalik ya, yang 1 tahun itu 7%, tapi kalau 10 tahun itu 5%. Jadi dia gambarnya kebalikan dari normal. Dia begini. Gitu. Ini 10 tahun, anggap ya di sini 5%, anggap di sini 7. Ini 1. Gitu. Nah, ada nggak yang kayak gini? Gitu kan. Kan logikanya nggak mungkin dong ada, karena masa 1 tahun lebih tinggi imbal hasil dibandingkan yang 10 tahun. Jawabannya ada, dan kita baru alamin itu kemarin. Jadi kemarin-kemarin pas corona gini krisis, sebelum krisis 2019 itu di Amerika yieldnya itu begini. Justru yield 1 tahun lebih tinggi dibandingkan yield 5 tahun misalkan. Gitu. Saya lupa berapanya, tapi lebih tinggi. Nah,
Kalau udah nemuin yield curve kebalik gini, berarti tanda-tanda akan ada resesi. Nah, biasanya itu akan dibuktikan 6 sampai 12 bulan ke depan, tapi yield curve terbalik ini tandanya itu udah merupakan tanda bahwa investor lebih takut jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Ngerti nggak? Jadi misalkan ke depan karena mau ada resesi, jadi orang berlomba-lomba untuk tidak menaruh investasinya di tempat yang jangka pendek. Sehingga karena udah pada lari, jadi demand-nya untuk yang 1 tahun kurang. Iya kan? Kalau demand-nya kurang berarti imbal hasilnya akan naik. Karena harganya akan turun. Nangkep ya? Jadi harga itu berbanding terbalik sama yield. Harga turun, yield akan naik. Harga naik, yield akan turun. Nah, di sini tandanya berarti orang berbondong-bondong untuk mengalihkan asetnya dari jangka pendek ke jangka panjang. Kenapa begitu? Berarti orang-orang investor ini punya keyakinan bahwa dalam jangka pendek keadaan ekonomi mungkin nggak baik-baik aja, makanya dia mengalihkan semua instrumen investasinya ke jangka panjang. Gitu ya. Jadi yield curve-nya ada 3, normal, datar, terbalik. Yang terbalik ini biasanya tanda-tanda sinyal mau resesi. Di Amerika kemarin udah terjadi. Kalau nggak salah yield 2 tahun sama 10 tahun juga. Jadi yield 2 tahunnya lebih tinggi dibandingkan yield 10 tahun di Amerika. Nanti coba teman-teman googling aja yield curve terbalik di Amerika. Itu baru-baru kok tahun kemarin terjadi. Nah, ini juga penting ya, sensitivitas. Jadi kita bahas yield versus risk. Nah, teman-teman, ini mungkin saya baca dulu catatannya. Catatannya hubungan berbanding terbalik antara yield dan risk. Jika obligasi memiliki kupon yang tinggi, maka durasi obligasi tersebut pendek. Jika jangka waktu obligasi semakin panjang, maka durasi akan panjang. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi gini teman-teman, yang dibilang obligasi itu nanti mungkin di soal-soal WMI akan ada berikut ini manakah obligasi yang paling sensitif gitu kan? Yang paling sensitif. Nah, jadi kalau yang ditanya yang paling sensitif itu cari yield yang rendah dan cari risk yang tinggi. Gitu ya. Di antara 4 inilah pokoknya salah satunya. Ada volatilitas, durasi, jangka waktu, dan konveksitas atau konveksiti. Nah, nanti gimana ya? Ntar bahas di soal aja kali ya. Pengen ngejelasin cuman agak sedikit ribet karena ini metode online ya. Saya coba gambar ini kali ya. Ini apa sih biasanya jungkat-jungkit ya? Ada kan jungkat-jungkit lah kalau teman-teman pernah main waktu TK. Gitu ya. Ini kan gini. Ini ada apa sih tiang gitu ya. Ini ada orang main. Ada orang main. Masih lanjut kali ya? Hah? Iya, recording langsung berarti lanjut ya. Nah, ini ibarat kan ada orang jungkat-jungkit ini ibarat yield versus risk ya. Jadi orang ini teman-teman coba bayangin main jungkat-jungkit. Ketika teman-teman semakin jauh, maka naik turunnya akan semakin berasa kan? Gitu, naik turunnya akan semakin berasa. Ya sih gambarnya. Gitulah, akan semakin berasa lah pokoknya naik turunnya semakin jauh. Nah, ini diibaratkan dengan durasi atau jangka waktunya. Gitu ya. Jadi ini ibaratin ini durasinya atau jangka waktu. Gitu ya. Sama ini samalah jangka waktu juga. Nah, jadi durasi itu apa sih? Durasi itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal dari pengembalian kupon serta nilai pokok. Intinya itulah. Tapi yang saya pengen tekanin di sini kita belum menghitung sama sekali. Kita belum menghitung, kita cuma mau berandai-andai bahwa kalau suku bunga naik, kita bagusnya beli obligasi jangka panjang apa jangka pendek. Beli obligasi yield tinggi atau yield rendah. Intinya itu dulu pada pertemuan pertama ini. Jadi ingat ya, yield risk ini ibarat tadi main jungkat-jungkit. Ketika semakin jauh, teman-teman, ini ibarat durasi dan jangka waktu. Ketika semakin panjang, terus harga obligasi naik atau turun itu akan semakin berfluktuasi. Terus semakin tajam lah. Gitu ya. Dan ingat, kalau suku bunga naik, harga obligasi secara teori akan turun. Begitupun sebaliknya.
Nah, sekarang kan eranya ini era suku bunga lagi rendah, gitu kan. BI rate udah turun 100 basis kalau nggak salah. Dari 5% ke 4% dalam setahun ini. Artinya harga obligasi sekarang di pasar lagi pada naik-naiknya nih. Nah, itu bagusnya berarti beli obligasi apa kemarin kan gitu. Harusnya beli obligasi yang jangka panjang karena teman-teman ibaratnya punya market lagi bullish view-nya, lagi bagus. Jadi beli yang sekali panjang. Jadi sekalinya jangka panjang itu sekalinya naik itu tinggi dibandingkan orang kalau di sini kan, kalau orang di sini naik juga dia, tapi nggak berasa kan kenaikannya. Karena ya itu tadi dia kurang jauh belinya. Jadi ketika harga obligasinya naik, yang panjang naiknya misalkan 2%, dia cuma 0,5%. Kurang lebih gitulah analoginya ya. Oke, saya coba ke next selanjutnya. Slide selanjutnya. Relationship with interest. Nah, itu tadi ya, interest rate versus price of a bond yang tadi udah saya bahas. Gitu. Kalau intinya itu aja, kalau suku bunga naik, punya view suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Bagusnya beli obligasi yang jangka waktunya pendek aja supaya turunnya nggak terlalu tajam. Tadi nih ya, dampak terhadap jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu obligasi, tadi ya, ibarat orang main jungkit-jungkit, maka akan semakin sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Yang dimaksudkan sensitif ini apa sih? Sensitif itu ada dua hal. Sensitif itu ada dua hal. Nah, itu kalau suku bunganya naik, ini rate ya. Kalau rate-nya naik, nah price-nya itu akan turun. Turunnya itu tajam banget. Nah, ini yang dimaksud dengan sensitif. Begitupun sebaliknya, ketika rate-nya turun, maka price-nya akan naik tajam juga. Tajamnya setajam apa gitu kan? Tajamnya itu setajam seberapa lama jangka waktu obligasi yang teman-teman miliki. Semakin panjang puluhan tahun itu kenaikannya akan semakin tajam. Begitupun sebaliknya, ingat penurunannya akan semakin tajam kalau view suku bunga ke depan naik. Nah, dampak terhadap kupon tadi ya semakin rendah. Nah, tadi kan ini berbanding terbalik. Jadi kalau ini semakin panjang, ini semakin rendah. Nah, ini tadi yang saya maksud di sini, di slide ini ya. Jadi cari yield yang paling rendah dan cari risk yang paling tinggi. Itulah yang dinamakan market yang paling sensitif. Oke. Nah, ini durasi ya. Durasi tadi itu ya. Maturity itu kan jadi jatuh tempo, jangka waktu. Dinilai lemah untuk melihat umur obligasi karena tidak menghitung actual cash flow yang diterima. Maksudnya actual cash flow yang diterima itu jadi kan teman-teman seiring berjalannya waktu tetap terima kupon juga. Nah, itu yang dihitung. Nah, makanya yang dipakai itu durasi. Durasi itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk break even dengan menghitung asumsi sudah terima kupon. Baik itu setahun 4 kali, setahun 2 kali. Nah, ini durasi ya cara ngitungnya. Ini kita skip dulu karena kita belum masuk hitung-hitungan. Ini juga. Nah, ini contoh. Ini contoh aja. Awalnya 5 tahun durasinya, tenornya. Tapi dengan kupon 4%, yieldnya 3%, ternyata durasinya itu 4,64 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya obligasi ini akan balik modal ketika umurnya udah 4,6 tahun. Nggak perlu nunggu 5 tahun untuk BEP. Intinya itu sih, untuk balik modal. Dan durasi tadi ini udah ya, kupon naik, durasi akan turun. Yield naik, durasi akan turun. Maturity naik, durasi akan naik. Nah, itu sama dengan ini. Nah, makanya ini benar-benar dihafal. Ya. Jadi di sisi kiri itu ingat kupon yield, current yield, WTM. Di sisi kanan ini volatilitas, durasi, jangka waktu, dan konveksitas. Oke. Ini modified duration nanti aja kita bahas ya. Karena belum hitung-hitungan. Nah, ini coba ya kita masuk ke soal. Ini kita bandingin aja. Obligasi mana yang dibeli jika Anda risk averse. Jadi risk itu ada risk averse, ada risk taker. Risk averse itu yang menghindari risiko. Risk taker itu yang agresif lah. Dia mau sama risiko. Karena dia mau return yang lebih tinggi. Coba nanti ini Sabtu kita bahas kali ya. Ini Sabtu kita bahas soal-soal ini. Membandingkan maturity juga Sabtu. Oke, atau saya langsung bahas dulu deh sebentar. Supaya karena nanti masih ada soal buat teman-teman.
Misalkan gini, bandingkan dua obligasi ini, rating sama, jatuh tempo sama, YTM sama, tapi kuponnya beda. Obligasi mana yang dibeli jika Anda risk averse? Nah, risk averse itu kan berarti saya tidak mau terlalu fluktuatif, gitu ya. Kalau saya tidak mau fluktuatif, maka saya akan ambil kupon yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi jawabannya A. Kenapa begitu? Intinya ini, benar-benar slide ini tuh tadi ya, kunci. Ini. Nah, kalau saya mau risk taker, saya ini cari yang yield-nya paling rendah, risk-nya paling tinggi. Kalau saya risk taker. Jadi kalau risk averse kebalikannya ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, kalau Anda risk taker, nah kan, saya ambil yang mana? Kupon sama, YTM sama, rating sama. Saya ambil yang bond B. Kenapa? Ketika nanti harga obligasi naik, kenaikannya dia akan beda, dia akan lebih tinggi karena maturity-nya lebih panjang. Tadi ya, ibarat orang main jungkat-jungkit tadi. Nah, ketiga, which bond would you buy? Kalau Anda risk averse. Nah, risk averse ini kan berarti kupon sama, maturity sama, kredit rating sama. Saya risk averse, saya akan pilih YTM lebih tinggi. Jadi jawabannya bond A. Oke, ini selanjutnya ada soal teman-teman. Ini nanti di capture aja, terus nanti coba jawab, hari Sabtu kita bahas. Ya, ini ada nomor 1, nomor 2. Ini ingat ya sekali lagi, ini nggak ngitung. Jadi cuma membayangkan obligasi mana yang mempunyai durasi paling panjang. Nah, nanti ini bisa dijawab. Kita jawab hari Sabtu. Nomor 2 juga. Misalnya ada 4 obligasi, mana yang akan naik paling tinggi ketika tingkat suku bunga turun 1%. Nah, ini bisa kita jawab hari Sabtu. Ini nggak ngitung ya. Tadi cuma permisalan antara yield dan risk, kayak jungkat-jungkit tadi. Oke. Nomor 3, durasi satu obligasi umumnya meningkat seiring dengan meningkatnya, dan sudah dibahas juga. Risiko bunga obligasi tertinggi adalah, ini sudah dibahas, dan misalkan nih obligasi WMI, kuponnya 12%, tingkat bunga 20%. Maka obligasi dijual pada harga, nah ini kita nggak ngitung. Kita cuma mau tahu diskon par apa premium. Dan tidak mungkin tidak dapat dihitung. Nah, soal berikutnya, mana pernyataan berikut yang tepat mengenai karakteristik zero coupon bond? Ini udah kita bahas. Hari Sabtu kita bahas, obligasi A memiliki kupon 17%, maturity 7 tahun. B memiliki kupon 17%, mature 15 tahun. Kalau suku bunga naik gitu kan, dari 12 ke 20, nah kan harga obligasi turun. Tadi ya, suku bunga naik, harga obligasi turun. Tapi pertanyaannya adalah, mana obligasi yang turun paling dalam? Gitu. Nah ini nggak perlu ngitung. Dari pernyataan berikut, mana yang benar? Nah ini nggak perlu ngitung juga. Nah ini tingkat bunga turun, harga obligasi akan turun. Atau yang mana? Nah, ini hari Sabtu akan kita bahas. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau nanya, nah ini saya masih nyari metode ya. Kalau ada yang mau nanya silakan coba komen aja di YouTube. Nanti kita coba jawab di Zoom gitu. Atau mau tanya langsung di Zoom hari Sabtu silakan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.